2, rapor kartu peserta ujian nasional. Itu harus dilampirkan, diserahkan anak pada saat pengumuman. Nah, untuk pengumuman, Ibu dan Bapak juga jangan sampai Ibu Bapak mengumpulkan massa anak atau wali siswa ke sekolah. Ini bisa ditata lewat online, lewat grup maupun lewat kurir atau guru kurir. Maka dari itu nanti ditata bagaimana masing-masing sekolah itu jangan sampai ada penumpukan massa. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, Ibu Bapak, selama anak-anak belajar di rumah, Kepala Sekolah saya minta buat surat tugas, pembagian tugas di masing-masing guru, apa yang dilakukan, apa yang ditugaskan Kepala Sekolah di saat anak-anak belajar di rumah. Baik itu guru mata pelajaran maupun nanti ada kurir. Mengapa saya sampaikan ada kurir? Karena tidak semua siswa, wali siswa itu bisa mengakses teknologi informasi ini baik melalui WA maupun grup SMS, sehingga perlu adanya guru kurir. Itu yang Ibu Bapak sampaikan pada saat kegiatan anak belajar di rumah. Nah, guru kurir ini nanti juga ada surat tugas dari kepala sekolah yang didokumenkan dengan rapi. Nah, untuk pengisian selanjutnya dan sebagainya nanti akan disampaikan secara teknis oleh Pak Fuad dan Pak Wanti selaku pengawas. Kami hanya secara umum, yang ketiga itu masalah pengelolaan BOS. Ibu dan Bapak, untuk pengelolaan BOS sesuai dengan surat edaran memang diperbolehkan untuk penanggulangan dan pemutusan rantai penyebaran virus ini juga bisa digunakan untuk membantu siswa pembelian pulsa atau paket data. Ini Ibu Bapak harus lakukan dengan penuh kehati-hatian. Karena apa? Dengan bantuan pembelian pulsa maupun data, ini Ibu Bapak harus bisa mempertanggungjawabkan penggunaannya dan juga pengawasannya. Pengawasannya untuk apa pulsa itu? Anak-anak yang sudah kita bantu jangan sampai pulsa itu digunakan untuk yang lain. Nah, inilah yang perlu kehati-hatian banget Ibu Bapak untuk penggunaan pengelolaan uang negara melalui BOS ini. Dan kalau untuk guru, Ibu dan Bapak, saya kira penyaluran TPP itu salah satu item di sana. Penggunaan TPP adalah dalam peningkatan SDM. Maka dari itu 20% peningkatan SDM itu bisa digunakan untuk pembelian pulsa atau pemberian tugas lewat daring kepada siswa sekalian. Kalau saya, Ibu Bapak, saya mohon bisa mengerti apa yang saya sampaikan masalah BOS ini. Saya tidak melarang, tapi harus penuh kehati-hatian Ibu Bapak. Kalau memang tidak terpaksa, saya minta tidak digunakan untuk pembelian atau bantuan untuk pulsa maupun pembelian paket data. Dari saya secara umum dalam pembelajaran itu, maka dari itu selanjutnya saya serahkan Pak Fuad selaku kasih SMP, setelah itu nanti untuk Pak Wandi bagaimana pengisian kita untuk pengisian raport, kemudian pengisian ijazah, walaupun untuk petunjuk pengisian ijazah itu sudah ada di Peraturan Sekretaris Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2020. Sudah ada di sana, namun untuk menyamakan persepsi yang mana output kita nanti digunakan untuk SMA SMK yang kemarin kita sudah mengadakan sosialisasi telekonferensi bersama teman-teman dari cabang dinas wilayah Kediri. Maka dari itu, untuk selanjutnya kami persilahkan dulu ke Pak Fuad. Kami persilahkan, monggo, nanti sebelum ke Pak Wandi. Silakan. Ya. Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Kepala Bidang, Bapak Ibu Pengawas, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP negeri dan swasta. Alhamdulillah, dalam suasana Ramadan kita masih bertemu dalam video konferensi ini untuk membahas kelulusan SMP. Ada beberapa hal yang terkait dengan kelulusan SMP pada masa pandemi ini.
beberapa poin sudah kita sepakati beberapa waktu lalu, baik itu menyangkut BKN, SKL, PPDB termasuk di dalamnya. Namun ada perubahan yang perlu kita lakukan dikarenakan adanya dinamika kebijakan, baik itu di level provinsi maupun di level pusat. Insya Allah, format yang kita berikan nanti ini merupakan format final, dan tentunya format ini juga sudah menyebar baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Beberapa perubahan yang pertama yaitu terkait dengan DKN ini tentunya, karena ini merujuk pada Perseksian nomor 5 tahun 2020. Akhirnya ada tambahan kolom yang di dalamnya terdapat rata-rata nilai pengetahuan dan keterampilan yang sebelumnya itu tidak ada. Kemudian untuk format lebih lanjutnya nanti akan ditampilkan oleh Bapak Pengawas, dalam hal ini Bapak Mandi. Kemudian yang kedua terkait dengan kriteria kelulusan, ini tidak ada perubahan untuk diktum-diktumnya, baik untuk kurikulum 2006 maupun kurikulum 2013. Ini artinya tetap, sehingga yang sudah masuk ke dinas sudah ditandatangankan ke Bapak Kepala Dinas, tidak perlu ada perubahan. Kemudian mengenai surat keterangan lulus. Awalnya surat keterangan lulus ini kita keluarkan untuk tujuan PPDB ke SMA, SMK. Berdasarkan kebijakan beberapa hari lalu mengenai PPDB SMA, SMK, ternyata untuk nilai itu sudah di-entry melalui sistem. Artinya yang awalnya surat keterangan lulus itu terdiri dari keterangan menyatakan DBS-nya lulus beserta kumpulan-kumpulan nilai, akhirnya untuk kumpulan nilai kita hilangkan sehingga hanya keterangan lulus. Artinya untuk surat keterangan lulus ini akan lebih minimalis. Berikutnya untuk rapat kelas 9 ini mohon dipersiapkan melalui e-rapot karena tanggal 5 Juni bersamaan dengan pengumuman kelulusan, penyerahan SKL, maka rapot untuk kelas 9 ini juga sudah harus kita berikan ke siswa. Untuk tujuan nanti verifikasi juga PPDB di SMA atau SMK. Perlu kami sampaikan untuk verifikasi online siswa ini dimulai tanggal 11 Mei sampai dengan 12 Juni 2020 ini. Untuk pembagian rapor dan SKL-nya tanggal 5 Juni 2020. Untuk verifikasi ini oleh siswa dilakukan secara online. Ini artinya verifikasi nilai yang sudah diinput oleh masing-masing sekolah. Kita kemarin telah sepakat dengan Kadin, kita baru akan memulai pada tanggal 5 Juni 2020. Maka informasi penyerahan SKL, penyerahan rapot, dan verifikasi oleh siswa dilakukan tanggal 5 Juni 2020 ini harus sampai juga ke siswa untuk keperluan verifikasi, sehingga siswa ini nanti tidak akan berbondong-bondong dan ke sekolah, berkerumun di sekolah di tanggal 11 Mei ke belakang. Hal ini bisa saja dimungkinkan ketika tidak ada informasi ke siswa, begitu tanggal 11 siswa tidak sabar ke sekolah untuk meminta rapot dengan maksud verifikasi. Kemudian berikutnya untuk akses login bagi siswa itu menggunakan KPUN, kartu peserta ujian nasional. Di sana ada nomor peserta, ada 11 digit di sana. Itu contohnya bisa ditampilkan di layar. KPUN ini bisa diberikan ke siswa nanti bersama juga dengan rapor. Sudah siap kita berikan. Sudah ada 27 dari 35 subrayon yang sudah mengambil. Artinya ini masih ada 8 subrayon yang belum mengambil ke kami, ke si SMP. Monggo yang 8 subrayon yang merasa belum mengambil bisa menuju dinas pendidikan di si SMP. Untuk teknis penyerahan, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapten, nanti lebih detailnya diserahkan ke sekolah. Kemudian sempat ada pertanyaan untuk PPDB ke madrasah aliyah negeri bagaimana ketika surat keterangan lulus itu tidak ada nilainya. Memang
kebijakan secara umum kita ngikuti dari provinsi, kemudian kemarin juga sudah saya tanyakan ke Kasipenma di Kemenak terkait dengan pendaftaran Keman, apakah di sana hanya dibutuhkan semacam keterangan dia lulus atau juga perlu pemberian nilai di dalam SKL itu. Ternyata jawaban dari Kemenak selaku leadingnya untuk PPDB Demand ini hanya dibutuhkan SKL saja. Artinya hanya perlu keterangan lulus, tidak perlu memuat nilai siswa. Karena apa? Untuk PPDB Demand ini dilaksanakan melalui tes mandiri. Artinya perankingan siswa didasarkan dari nilai tes, bukan pada nilai rapot atau ujian di SMP. Hal ini berbeda dengan yang ke SMA, SMK yang mengharuskan input nilai rapot. Berikutnya kemarin ada permintaan belangko ijazah dari Direktorat Pendikbud. Diharapkan hari ini terakhir untuk pengiriman data ke sana, atau selambat-lambatnya pengiriman datanya dilakukan esok pada hari Rabu. Jadi mohon kerjasama dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, termasuk Ketua Subrayon, karena pengirimannya ini per Subrayon. Hari ini kami harapkan sudah tuntas dari seluruhnya, dari 23 subrayon ini. Karena nanti perlu kami rekap, perlu waktu juga, sehingga besok kita sudah bisa fix untuk mengirimkan. Perlu saya sampaikan juga, ini ada beberapa subrayon yang belum, yaitu subrayon 3, subrayon 6, subrayon 8, subrayon 11, subrayon 12, subrayon 18, dan subrayon 21. Jadi mohon kepada Ketua Subrayon tadi untuk segera mengkondisikan terkait dengan data permintaan belangko ijazah. Oke. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan PPDB SMP. Ini ada sedikit perubahan, namun perubahan itu sangatlah urgent. Yang pertama, pendaftaran online ini tetap kita laksanakan seperti itu. Di mana saja siswa bisa mendaftar, kapan saja yang sesuai jadwal, tidak perlu ke sekolah, dan memang tidak diperkenankan untuk mendaftar di SMP langsung. Jadi online dimanapun bisa. Kemudian untuk jalurnya kita tetap mulai zonasi, prestasi, afirmasi, dan pindah tugas. Ada perubahan untuk jalur afirmasi. Ketika sebelumnya pendaftaran afirmasi ini melebihi kuota, maka seleksi berdasarkan nilai ketika sebelumnya. Namun sekarang karena nilainya itu dari nilai rapot yang memang secara umum itu tidak bisa kita standarisasi, akhirnya kita kembali ke Permendikbud, yaitu seleksi berdasarkan jarak ketika afirmasi ini. Kemudian untuk jalur prestasi ini tetap dari kejuaraan dan dari nilai. Kemudian ada satu lagi tambahan dengan tujuan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh SD di Kabupaten Kediri, yaitu jalur prestasi khusus bagi ranking 1 di lembaga sekolah dasar. Dengan syarat pendaftaran hanya lingkup kecamatan. Artinya SD di dalam kecamatan tersebut bisa ikut prestasi untuk ranking 1 di kecamatan yang dimaksud asal. Berikutnya untuk verifikasi, kita tetap melakukan verifikasi secara fisik. Kenapa? Karena kalau kita verifikasinya online atau verifikasinya kemudian hari setelah siswa diterima, maka itu akan menimbulkan beberapa permasalahan. Kita melakukan verifikasi fisik, tapi kita tetap memperhatikan protokol keamanan. Melalui apa? Melalui selektif dari SD. Satu SD hanya diperkenankan 1 tugas. Dan untuk masuk ke sekolah, ini diwajibkan membawa surat tugas. Sehingga hanya ada 1 tugas dari 1 SD saja. Dan yang terpenting ada penjagaan di pintu gerbang di masing-masing sekolah. Sehingga sekolah tidak menerima tamu, tidak menerima pendaftar umum, tidak menerima siswa,
tidak menerima orang tua pendaftar. Semuanya lewat petugas sekolah dasar. Itu beberapa poin perubahan yang perlu kami sampaikan. Untuk selanjutnya mengenai format DKN perubahan, SKL dan sebagainya, kami persilahkan kepada Pak Wandi untuk menyampaikan. Kepada Pak Wandi dipersilahkan. Sekarang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Bapak semuanya yang saya hormati, langsung saja Ibu Bapak, saya akan menyampaikan beberapa hal, mungkin lebih rinci. Yang pertama, saya awali dari SKL, Ibu Bapak. Dari SKL, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fuad bahwa ada perubahan yang semula kita menggunakan nilai seperti ini karena PPDB SMA dan SMK nilai sudah harus di-entry sebelumnya, dan yang di-entry itu ternyata bukan sekedar nilai rata-rata, tetapi nilai per semester, maka kita mengubah surat keterangan lulus itu menjadi format seperti ini, tanpa mencantumkan nilai. Itu format seperti ini. Nah, mengingat surat keterangan lulus ada perubahan, artinya nanti di dalam DKN kita juga harus menyesuaikan, sehingga ada penyesuaian format DKN. Ini yang pertama, Ibu Bapak. Jadi yang pertama terkait perubahan surat keterangan lulus. Kemarin juga sudah kita bahas mengapa tidak memuat nilai. Sekali lagi, esensi dari keterangan lulus itu adalah menerangkan bahwa YBS telah lulus sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah melalui keputusan Kepala Sekolah. Kemudian berikut saya singgung sedikit tentang kriteria kelulusan, kriteria kelulusan yang sudah Bapak Ibu buat, sudah Bapak Ibu kirimkan ke dinas. Insya Allah itu tidak ada perubahan. Namun demikian ini perlu kita pahami, sehingga nanti karena kriteria kelulusan yang membuat adalah Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan, kalau ada pertanyaan jangan sampai jawabannya ini format dari dinas gitu ya. Jadi yang diktum ke-1, monggo kita simak. Diktum ke-1, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah ABC, Ibu Bapak, ini dasar hukum kita adalah PP 13 2015, yaitu perubahan kedua atas PP 19 2005 tentang standar nasional pendidikan. Nanti Bapak Ibu bisa cross-check ke situ. Sehingga kemarin ada dari beberapa teman yang bertanya, loh Pak, kan sudah tidak ada ujian, mengapa di kriteria itu dicantumkan lulus ujian? Ya. Kita mengacu ke PP itu, kemudian lulus ujian kita jelaskan sesuai dengan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Dengan demikian, Ibu Bapak, muncullah diktum ke-2, ke-3, dan ke-4 ini.
diktum kedua ini adalah menjelaskan diktum ke-1 huruf A, yang dikatakan menyelesaikan seluruh program pembelajaran adalah seperti itu. Kemudian diktum ketiga ini adalah menjelaskan diktum ke-1 huruf B, yang dikatakan memperoleh nilai sikap atau perilaku baik adalah seperti diktum ketiga. Sedangkan diktum keempat ini menjelaskan diktum ke-1 huruf C. Bagaimana yang dikatakan lulus ujian satuan pendidikan itu. Halo? Yeah. Halo? Loh, ini share konten. Halo Pak. Nggak nampak? Halo. Nggih. Halo. Halo. Halo, nggih. Mendengarkan Pak ini tadi. Kontennya kelihatan nggak? Kelihatan. Tayangannya kelihatan. Pak Wandi kelihatan. Enggak, tayangannya. Tidak. Tidak kelihatan tayangannya Belum Pak. muncul Pak Wandi. Cari konten coba. Yang kelihatan tadi Pak Fuad, yang Pak Wandi tidak kelihatan. Bentar. Ya. Nah, ini sudah mulai muncul Pak Wandi. Di mana? Konten saya, share saya kelihatan nggak? Belum. Sudah proses tapi ini. Sudah muncul Pak. Sudah. Baru muncul. Ya. Oke. Ini tentang kriteria kelulusan ya. Ya. Oke. Terima kasih. Sudah Pak Wandi. Kelihatan ya? Oke. Ya. Saya lanjut. Jadi maksud kami begini Bapak, nanti karena ini yang membuat adalah teman-teman kepala satuan pendidikan yang harus paham. Ya. Diktum ke-1 ada A, B, C. Ini adalah kita ambil dari PP 13 2015 sebagai perubahan kedua atas PP 19 2005. Ini juga kita cantumkan di dasar hukum yang ada di atas. Kemudian diktum kedua, diktum ketiga, dan diktum keempat ini sebagai penjelasannya. Penjelasan dari diktum ke-1. Nah, sekarang kita cermati yang diktum keempat ini yang A, ini kelulusan peserta didik dari ujian satuan pendidikan ditentukan berdasarkan portofolio perolehan nilai rapor selama 5 semester. Nah, ini sesuai dengan SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Hanya di situ kita sebetulnya bisa menambah dengan nilai semester 6, tetapi kemarin sudah kita sepakati yang kita gunakan adalah semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi kata dapat di situ artinya bisa kita pakai, bisa tidak. Nah, kemudian berikut yang C. Nah, ini peserta didik dinyatakan lulus ujian satuan pendidikan apabila memiliki rata-rata nilai selama 5 semester dari seluruh mata pelajaran paling rendah sekian. Ini untuk K13 ada pengetahuan, ada keterampilan. Kemudian untuk K2006 berarti sudah sekaligus menyatu. Dan ini yang juga nanti harus kita wadahi di dalam DKN. Itu. Saya rasa ini terkait dengan kriteria kelulusan, sehingga nanti seandainya ada pertanyaan mengapa kok Bapak membuat kriteria kelulusan seperti itu, bisa menjelaskan. Oke, sekarang kita beralih ke DKN, Bapak. Beralih ke DKN. Ini DKN ini yang paling heboh ini.
Ya. DKN awalnya kan sudah meluncur seperti ini, ya. Sudah meluncur format lama. Di sini ada, tolong banyak fokus di rata-rata nilai. Ya. Di rata-rata nilai itu ada rata-rata nilai P, ada rata-rata nilai K yang 2 desimal dan bulat. Nah, ini yang 2 desimal kemarin kita siapkan untuk menulis SKL. Tapi karena sekarang SKL sudah tidak lagi menggunakan nilai, maka ini kan harus kita buang. Kemudian yang di rata-rata bulat, ini yang kita gunakan untuk menulis ijazah. Tapi ternyata setelah Persesjen nomor 5 tahun 2020 keluar, maka kolom di ijazah itu hanya 1. Kolom di ijazah hanya 1. Sehingga Ibu Bapak kita harus melakukan penyesuaian DKN. Itu. Ibu Bapak nggak usah resah, nanti bagaimana kalau sudah terlanjur mengerjakan di format yang lama, insya Allah nanti bisa diatasi dengan waktu yang tidak lama. Jadi kita bisa copy paste, nanti saya jelaskan beberapa keterangannya. Nah, sebelum saya membuka format yang baru, ini monggo kita lihat dulu di Persesjen, ya, Persesjen. Ini tolong nanti panjenengan mencermati betul Persesjen nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Sesjen nomor 2. Ibu Bapak sebetulnya sebelum muncul Persesjen nomor 5 itu pada bulan Maret sudah muncul Persesjen nomor 2. Tapi karena pandemi COVID ini terus berlanjut, akhirnya lampiran 1, lampiran 2, dan pasal 7 diubah ke Persesjen nomor 5 tahun 2020 ini. Monggo nanti dicermati betul, saya hanya cuplik aja di sini. Yang pertama adalah ini, kolom nilai. Jadi di ijazah, baik itu yang K 2006 maupun K 13, itu hanya muncul 1 nilai. Di situ bunyinya adalah nilai ujian sekolah. Tidak ada keterangan nilai ujian sekolah itu diambil dari pengetahuan, diambil dari keterampilan saja, ataukah rata-rata keduanya, ataukah diberi bobot. Tidak ada keterangan begitu. Hanya keterangan lebih lanjut, yang nomor 6, berarti rata-rata per mapel, ini kan nomor 6, itu ditulis dengan angka bulat, skala 0 sampai dengan 100. Sedangkan yang angka 7, rata-rata ini ditulis 2 desimal. Artinya apa? Ini ada perbedaan dengan tahun kemarin. Sekali lagi, ada perbedaan dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin, 1 kolom ini semuanya kodenya 6. Sehingga baik per mapel maupun rata-ratanya adalah bulat. Sekarang yang rata-rata ini adalah 2 digit. Dengan penjelasan yang tadi saya katakan ini. Nilai ujian itu diperoleh dari mana? Ini sejalan dengan SE Mendikbud nomor 4. Diperoleh dari rata-rata nilai 5 semester terakhir. Kelas 7, 8, dan kelas 9 semester gasal. Dan sebagai tambahan nilai kelulusan dapat ditambahkan nilai semester genap. Tapi kemarin kita sudah sepakat yang kita gunakan hanyalah yang 1 sampai 5, sedangkan yang semester genap kita gunakan untuk memenuhi salah satu kriteria kelulusan, yaitu diktum ke-1 huruf A. Kemudian ini
Berikutnya, jadi yang angka 6 ditulis utuh, yang angka 7 2 desimal. Ibu Bapak, sekali lagi, di sini tidak ada keterangan apakah diambil dari P saja, apakah diambil dari K saja. Nah, akhirnya karena di situ tidak ada keterangan, kemarin kami melakukan kajian terhadap berbagai regulasi, mulai dari Permendikbud 20 2016, Permendikbud 24 tahun 2016, kemudian panduan penilaian dari Direktorat Pembinaan SMP tahun 2017, kemudian Juknis pengisian nilai ijazah tahun-tahun sebelumnya, dan juga Persesjen nomor 2 tahun 2020, itu di situ ada poin yang mengatakan mapel yang diujikan secara teori dan praktek diperoleh dari rata-rata. Nah, kemudian di regulasi-regulasi yang lain menyatakan bahwa yang namanya anak lulus itu harus kompeten pada dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap sudah kita masukkan dalam kriteria, artinya kami mengambil kesimpulan bahwa nilai ujian sekolah yang masuk ke dalam ijazah ini adalah nilai gabungan antara pengetahuan dan keterampilan. Ya, Ibu Bapak, jadi itu logika pikirnya di situ. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan lagi, loh, mengapa itu kok gabungan P dan K, sedangkan yang digunakan untuk PPDB hanya P saja? Bapak itu bisa memberikan jawaban dengan menyertakan regulasi. Jangan hanya debat kusir tanpa ada regulasi. Demikian, Ibu Bapak. Kemudian mari kita cermati bagaimana kita mengisi DKN format baru. Kita mulai dari K13, Ibu Bapak. Dari K13, ya. Begini. Fokus coba panjenengan di rata-rata nilai, ya, rata-rata nilai. Untuk data mulai dari kolom A, ya, kolom A, B, C, D, E, F, G sampai dengan P ini sama persis dengan format lama. Yang berbeda hanya di sini, Q, R, S. Kolom Q ini adalah rata-rata pengetahuan. Diperoleh dari mana, Ibu Bapak? Itu isinya rumus. Panjenengan bisa persani G8 ditambah I8 ditambah K8 ditambah M8 ditambah O8 dibagi 5. Kemudian di situ ada RON. Nah, ini yang kadang teman-teman lupa, ya. Makanya ini langsung rumus saya buat RON. Karena apa? Kalau nanti tidak ditulis RON, Ibu Bapak, hitungan komputer dengan hitungan manual akan selisih. Ya, itu ada RON-nya 0. Kemudian yang kolom R, K, ini diperoleh dari jumlah kolom H, J, L, N, P dibagi 5, RON-nya 0. Kemudian kolom S, ini nanti yang akan Ibu Bapak tulis di dalam ijazah. Ini yang akan Bapak Ibu tulis di dalam ijazah. Diperoleh dari mana, Ibu Bapak? Begini, rumus tidak kami pasang dari Q dan R dibagi 2, tidak. Kami hanya mengambil prinsip 1 kali pembulatan, sehingga rumus di situ kami pasang average
G8 sampai dengan P8. Artinya apa? Kita ambil rata-rata dari kolom G sampai dengan kolom P. 1 kali pembulatan dengan ron 0. 1 kali pembulatan dengan ron 0. Sehingga Bapak, tolong kolom P, Q, kolom Q, R, dan S ini jangan diubah. Jangan diubah. Kemudian Ibu Bapak, kolom T, U, V, W, dan seterusnya ini sama persis dengan format lama. Sama persis dengan format lama. Terus ke bawah Ibu Bapak, ini esensinya. Di baris 19, Pak Pirsani, di baris 19, di sini ada jumlah seluruh nilai. Sebetulnya ini urgensinya tidak ada, Ibu Bapak. Dalam arti tidak masuk di ijazah. Tapi mengapa ini tetap tertera di sini? Ini biar memudahkan panjenengan nanti mengkonversi dari format lama ke format baru. Kemudian nilai rata-rata seluruh mapel ini, Ibu Bapak, Pak Pirsani, yang di kolom Q ini bulat. Yang di kolom R ini bulat. Mengapa itu bulat, Ibu Bapak? Ini untuk mengakomodasi kriteria kelulusan panjenengan. Kolom Q dan kolom R ini bulat. Ronnya 0. Ini untuk mengakomodasi kriteria kelulusan panjenengan. Sedangkan kolom S itu 2 desimal. Itu memang dibuat begitu. Untuk apa? Inilah yang panjenengan tulis nanti di dalam blanko ijazah. Jadi saya ulang, nanti yang panjenengan tulis dalam blanko ijazah adalah kolom S, baris 8, 9, 10, 11, 12, sampai dengan 18, 19 ini dianggap aja tidak ada, kemudian 20. Oke. Ini tata cara pengisian dan juga keterangannya. Nanti bagaimana konversinya, sabar dulu. Sabar dulu. Bapak, ini yang K 2013. Kemudian bagaimana teman-teman yang K 2006? Tolong banyak cermati di sini. Ada sedikit perubahan, Ibu Bapak. Ada sedikit perubahan. Panjenengan Pirsani di kolom A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ini persis format lama. Di kolom L, Ibu Bapak, ini mohon maaf, dari kemarin mungkin file sudah meluncur, ini masih bunyinya rata-rata nilai, hanya ini tadi ada perkembangan, ini ditambah dengan N ijazah, dan ini cukup sekali tutul, itu sudah selesai nanti. Dan nanti sudah tercetak per halaman, ya, karena ini pakai repeat sheet, jadi yang judul ini insya Allah sudah kami repeat, sehingga tanpa panjenengan benggang tampilan memberi judul tiap halaman, nanti tiap halaman sudah ada judulnya. Sehingga tolong, kalau panjenengan kemarin sore sudah menerima file yang dari MKKS, nanti yang khusus sel L57 diubah seperti ini. Kemudian isinya ke bawah sama, terus sama, mohon perhatikan urgensinya di sel L19. Itu ada jumlah seluruh mapel. Itu juga tidak digunakan, tidak dimasukkan di dalam ijazah.
Kemudian Ibu Bapak, di sel L20 itu ada rata-rata seluruh mapel 2 desimal. Ini yang panjenengan tulis di dalam ijazah. Ditulis di dalam ijazah. Sedangkan untuk menyikapi kriteria kelulusan panjenengan bagaimana? Kriteria kelulusan panjenengan kan bulat. 75, 76, 68. Akhirnya kami memang tidak cantumkan di kolom sebelumnya atau di baris sebelumnya, tapi kita baca dari sini, manakala ada 82,64 berarti ini sama dengan 83. Makanya kemarin di dalam kriteria kelulusan, pangapunten yang menulis 65,00 itu harus kembali, 00-nya harus dibuang begitu. Ini sebetulnya bisa saja di baris 19 ini rata-rata bulat, kemudian di sini rata-rata 2 desimal, tetapi nanti akan mempersulit panjenengan di dalam konversi dari format lama ke format baru. Oke, itu penjelasannya. Kemudian semester 6 ini seperti biasa. Nah, kemudian pendidikan budi pekerti. Ini tolong. Ini sampai hari ini saya tunggu-tunggu juga tidak ada pertanyaan. Kalau teman-teman sudah ngisi, mestinya ada pertanyaan. Pendidikan budi pekerti itu di sini kok hanya 1 nilai ya? Itu diambil dari mana itu? Padahal yang lain-lain kan ada semester 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi pendidikan budi pekerti ini 1 nilai diambil dari rata-rata nilai raport pendidikan budi pekerti semester 1 sampai dengan 5. Semester 1 sampai dengan 5. Mohon itu dicatat betul. Kemudian Ibu Bapak, ada 2 cara panjenengan mengisi itu. Setelah panjenengan di Excel, kemudian panjenengan minta untuk merata-rata, dan tolong di round 0 ya, di round 0. Itu bisa panjenengan ketik manual di sini, bisa panjenengan rumus link di sini. Ini nanti untuk teman-teman yang sudah familiar Excel itu gampang itu tadi. Ya. Tapi ingat, saya hanya mengingatkan, harus panjenengan round 0 desimal. Round 0 desimal, jangan hanya tampilannya yang tanpa desimal, tetapi rumusnya hanya sekedar average tanpa di round. Ini yang pendidikan budi pekerti. Kemudian yang agak beda dengan format lama adalah perilaku ini, Ibu Bapak. Ternyata dokumen raport teman-teman yang K 2006 itu perilakunya ada yang beda. Ada yang 3, ada yang 4. Bunyinya juga beda. Maka dari itu, ini tolong nanti kalau di dokumen raport ada 3, ya ini dibuat 3 kolom. Kalau di dokumen raport ada 4, ya dibuat 4 kolom. Kemudian nomor 1, 2, 3, ini apa namanya, itu ditulis di keterangan lembar paling akhir di sini, lembar paling akhir. Oke, ini penjelasan tentang DKN. Sekarang bagaimana kita mengkonversi, Bu Bapak? Ini sebetulnya teman-teman IT sudah mahir semua ini. Saya hanya sekedar memberikan solusi saja nih. Dan saya juga nanti sampaikan file terkait itu, hanya gambarannya, buka format baru. Format baru ini kan hanya 3 halaman kan. Nah, silakan nanti langkah pertama lakukan persiapan. Dalam arti format baru ini di-copy ke bawah sejumlah peserta didik panjenengan. Oke, persiapan selesai, baru buka
format lama. Buka format lama. Kalau sudah persiapan selesai, buka format lama, ini cukup 2 kali copy selesai. Caranya bagaimana? Yang pertama, blok aja ini. Nah, kolom A, B, C, D, E, F, sampai dengan kolom P. Stop. Sampai dengan kolom P. Stop. Kemudian bawa ke bawah. Terus sampai siswa panjenengan yang terakhir. Setelah itu, edit copy atau Ctrl C. Sudah. Kalau sudah begitu, Ctrl C, buka format baru. Ya. Letakkan kursor di atau pointer di A8. Lakukan copy paste. Sudah. Data semua terpindah di sini. Thread. Ingat, key RS jangan di otak-atik. Setelah itu baru panjenengan buka lagi yang lama. Nah, ngopi yang sebelah kanan. Yang mana? Nilai semester 6 ke kanan. Thread. Nah, blok ke bawah sampai siswa terakhir. Ctrl C, buka lagi format baru, letakkan di sel T8, Ctrl V. Insya Allah sudah selesai. Jadi 2 kali kopas format baru sudah terisi. Itu untuk teman-teman K 2013. Insya Allah teman-teman IT tidak mengalami kesulitan, tapi yang penting diingatkan key RS jangan ditimpa kopian dan jangan diubah. Setelah selesai semua, Ibu Bapak, nanti untuk meyakinkan kalau saya lebih enak sebelum panjenengan cetak, file panjenengan kirim ke pengawas pembina masing-masing untuk di cross-check dulu. Kalau sudah betul, barulah dicetak. Karena pengalaman pengesahan beberapa tahun itu mesti ada. Sudah dicetak, ternyata rumusnya masih belum betul, akhirnya harus membenahi lagi. Nah, mudah-mudahan nanti tidak terjadi seperti itu. Ini untuk K 2013. Bagaimana dengan K 2006 agak beda. Prinsip langkah pertama sama persiapan, langkah kedua, ketiga ini ya sama, persiapannya sama, kemudian buka lagi format lama, ya, kemudian copy dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K ke bawah, thread sampai siswa terakhir. Setelah edit copy, buka form baru. Buka form baru. Ya. Letakkan di sel A8, copy paste atau Ctrl V. Nah, A8 yang K 2006. Di sini sampai di sini sudah terisi. Kemudian kopas berikut yang kedua adalah buka lagi yang lama, thread. Yang lama, Nah, ini di sini. Ingat, saya mengingatkan. Yang bisa panjangan kopas nanti hanya di sini kan? Di sini. Kolom N dan kolom O. Mengapa begitu? Yang kolom perilaku itu kan ada beberapa kolom. Yang format lama hanya 1 kolom. Kopas dulu yang N dan O ke bawah, edit copy, buka. Buka, letakkan di M8, paste. Akhirnya apa? Kolom M dan kolom N sudah terisi. Tinggal panjenengan isi manual kolom perilaku. Kemudian keterangan lulus. Insya Allah itu tidak lama, karena K 2006 ini teman-teman swasta yang rata-rata siswanya tidak mencapai 200. Insya Allah itu, Ibu Bapak, kami pengawas siap mendampingi panjenengan manakala ada kesulitan, kami silakan untuk dihubungi. Kemudian
ada tambahan keterangan mungkin ini tentang nomor ujian, ya, nomor ujian. Nomor ujian yang dimiliki oleh siswa itu di DNT kan 16 digit. Kemudian di KPUN itu hanya 11. Karena apa? Kode-kode yang di depan itu ada kode tingkat, ada kode provinsi dan sebagainya itu dihilangkan. Nah, bagaimana nanti penulisan di daftar siswa yang dinyatakan lulus, ini mohon ditulis lengkap sesuai dengan DNT, ya. Sehingga anak-anak nanti seandainya untuk login ke PPDB diminta 16 digit, anak-anak juga tahu. Jadi, loh kurangi kok ngendi. Kalau melihat di KPUN kan hanya 11 digit, ya. Jadi yang ditulis di daftar kumpulan siswa lulus itu nomor yang lengkap sesuai DNT yaitu 16 digit. Oke, Bapak Ibu, sementara itu terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selanjutnya saya kembalikan dulu ke Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pengisian untuk BKN-nya maupun ijazahnya. Kemudian ini saya mengingatkan karena tanggal 5 Juni pengumuman semua dokumen anak-anak yaitu rapot, SKS dan KPUN itu harus diikut sertakan dalam penyerahan bukti lulus. Tadi disampaikan Pak Fuad dari seksi kesiswaan, seksi SMP masih ada beberapa lembaga yang belum mengambil. Ini tolong secepatnya Ibu Bapak untuk diambil, nanti akan diserahkan pada 5 Juni. Saya kira itu Ibu Bapak, namun kami buka untuk tanya jawab walaupun Pak Wanti tadi sudah menyampaikan pengawas akan mendampingi apabila ada kesulitan, dia akan memverifikasi sebelum nanti dicetak akan diverifikasi di pengawas masing-masing binaan. Namun tidak ada salahnya kalau kami buka diskusi, mudah-mudahan Pak Wandi belum meninggalkan, masih bergabung Pak Wandi. Persilahkan Ibu Bapak, monggo persilakan untuk disebutkan dari lembaga dulu mana nanti kita atur untuk sirkulasi komunikasinya. Kami persilakan. Monggo kalau masih ada yang didiskusikan. Assalamualaikum Pak. Nggih dari Waalaikumsalam. Dari mana Pak? SMP 2 Grogol. Dari Grogol. Tolong Pak, saya komunikasi dengan SMP 2 Grogol, yang lainnya di off dulu audionya. Monggo silakan Grogol, SMP 2 Grogol. Ini tadi untuk rapornya kelas 7-8, tapi tadi sempat mungkin Pak Wandi rincian prosesnya nanti bagaimana, terus itu kira-kira nanti kita konsep di lembaga itu biar secara bersama melakukan bekerja itu tidak boleh gitu Pak, artinya nanti apa yang harus kami lakukan di tingkat lembaga. Saya kira itu Pak. Nggih, terima kasih. Jadi selain Grogol di off dulu selain Grogol. Kami persilakan Pak Wandi untuk teman-teman yang nilai rapot kelas 7-8. Monggo kami persilakan Pak Wandi. Matur nuwun. Bentar. Tak share dulu.
persiapan. Oke. Menanggapi pertanyaan dari Grogol 2, mudah-mudahan ini juga mewakili yang lain. Apa yang harus dilakukan? Kan form ini sebenarnya sudah lama beredar. Yang harus dilakukan Bapak Ibu terkait dengan nilai raport kan mengisi format ini kan, memasukkan ini. Tadi saya berasumsi bahwa semua teman-teman sudah mengisi di format lama ini. Akhirnya apa yang sudah teman-teman isi di format lama ini kan harus dipindah ke format baru. Harus dipindah ke format baru. Nah, kalau mindah ngetik lagi, itu kan juga pekerjaan yang luar biasa lamanya. Akhirnya tadi kita cari jalan untuk di blok Kopas tadi. Okay. Nah, tetapi kalau teman-teman sampai hari ini kok belum mengentre nilai ini ke dalam format yang lama, ya sudah, format yang lama ini dibuang saja, dientre di format yang baru. Itu. Ngaten, Bapak, sementara saya kembalikan. Terima kasih. Jadi dari Grogol 2 mungkin sudah bisa menangkap, jadi nilainya memang sebelum ada perubahan dari form yang baru ini harus mengisi yang lama dulu. Kalau yang lama belum diisi berarti belum dapat nilai, Bapak. Harus dikerjakan dulu. Nggih, gitu Grogol. Begini Bapak. Pak Sujud. Begini, saya luruskan. Jadi form lama ini sudah lama beredar. Artinya apa? Teman-teman sudah mengentre nilai raport ke dalam format ini. Sehingga apa yang harus dikerjakan? Betulnya mengentre nilai raport ke format ini. Nah, kalau sudah kemudian meluncur format baru, nah kan kalau ngetik ulang kan lama Pak, akhirnya di Kopas tadi. Kalau memang sampai hari ini teman-teman belum mengentre, ya langsung saja tidak usah pakai format lama, langsung dientre ke format baru. Nggih, ngaten. Ampun. Nggih. Terima kasih. Grogol ngaten. Maaf, Pak. Nggih. Yang saya maksudkan bukan dari DKN itu, Pak. Yang saya maksudkan untuk kelas 7 dan 8 di sini di semester 2. Oh. Terus kami kondisikan atau kita koordinasikan yang semester 2. Untuk Pak Wandi semester 2 kelas 7-8 yang ditanyakan hari sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mas Fuad itu. Bagaimana mengisi rapot semester 2. Barangkali bisa diulang oleh Pak Fuad itu. Nggih, monggo Pak Fuad. Kita langsung ke Pak Fuad semester 7-8 semester 2. Monggo. Terima kasih. Terima kasih Pak Wawan. Untuk kelas 78 ini pengisian e-rapotnya tetap seperti biasanya. Jadi menunya menggunakan e-rapot yang ada yang sebelumnya. Untuk tata cara inputnya seperti apa kemarin itu adalah kemerdekaan guru untuk input. Untuk menu nilai semester, inputnya ini dari mana? Tentu dari nilai-nilai yang sebelumnya yang dulu sudah pernah diambil. Untuk pengolahannya memang kita berikan kebebasan sebagaimana Vicon yang sebelumnya itu. Kemudian untuk tanggal rapotnya nanti tetap sebagaimana kegiatan akademik di kita, yaitu tanggal 20 Juni 2020. Untuk nanti pembagian teknisnya nanti monggo dari sekolah bisa kita pikirkan bersama nanti setelah kelulusan yang kelas 9 ini. Tapi untuk pengerjaannya ini sudah bisa dimulai sebenarnya untuk kelas 7 dan 8 dengan menggunakan login dari masing-masing guru melalui operator sekolah. Maaf Pak Fuad. Saya kira itu Pak Wawan Pribun. Artinya kita untuk di secara kalender pendidikan kita kan satu untuk PAT-nya kita belum melakukan. Nah itu nanti kalau apakah diizinkan mulai sekarang ini sudah boleh kita proses ke arah situ Pak? Nggih, asal dari masing-masing guru di sekolah bisa membuka e-rapot, artinya itu sudah diizinkan untuk mengisikan. Mana yang bisa diisikan, mulai dari
penilaian harian, kemudian penilaian tengah semester itu bisa dimasukkan di sana. Monggo bisa dimulai. Oke, terima kasih Pak Fuad. Ji. Nggih, dari Grogol selesai. Monggo yang lain mungkin. Kami persilakan dari SMP. Mohon izin Bapak. SMP 1 Ngurah. Silakan Ngurah Pak Fadli. Yang lainnya off dulu. Kami persilakan Pak Fadli. Oke, terima kasih. Mohon izin sekedar informasi mungkin Bapak. Untuk rapor kelas 7 dan 8 itu kalau memang mau membuka sekarang itu sudah bisa. Langkah pertamanya paling tidak itu harus merancang KD-KD yang mau dituangkan ke dalam e-rapor. Ini sudah bisa dicicil. Namun untuk finalisasi nilai semester 2 untuk kelas 78 mungkin ini mungkin kalau menurut kalender kan belum saatnya. Kenapa? Karena nanti mudah-mudahan nanti siswa setelah Lebaran itu bisa masuk. Kalau kita melihat mungkin ini sesuai dengan kalender akademik saja, itu nanti kira-kira tanggal 2 Juni itu kalau kondisi normal itu siswa kan sudah masuk. Artinya setelah tanggal 2 itu nanti kan masih ada waktu tanggal 2 sampai dengan tanggal 20 Juni. Itu sebelum naik kelas. Sehingga mungkin masih ada kemungkinan ini saya bilang kemungkinan itu ada kegiatan, apakah kegiatan pembelajaran ataukah kegiatan penilaian di sana. Sehingga nanti mungkin perlu menunggu dulu menurut saya, karena kita belum tahu pasti kapan siswa itu bisa masuk dan beraktivitas belajar seperti semula. Jadi kesimpulannya mungkin bisa mulai nyicil itu merancang KD-KD mana yang perlu dimasukkan ke dalam format e-rapor itu. Kemudian dilanjut dengan nilai-nilai yang sudah ada sampai detik ini. Itu mungkin bisa. Tapi untuk finalisasinya, saya pikir kok belum bisa. Itu aja Bapak. Mungkin kalau saya salah baca, saya mohon maaf. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Fadli yang tadi menambahkan dari e-rapor yang sudah bisa dibuka dan nyicil dari KD-KD-nya. Mungkin nanti teman-teman bisa didiskusikan lebih lanjut. Dengan finalisasi menunggu, demikian pula waktu pembelajaran Pak. Untuk pembelajaran nanti sampai 2 Juni tadi belum sudah masuk atau belum, kita juga belum tahu. Sehingga kita bisa menyampaikan kegiatan-kegiatan setelah 2 Juni itu. Saya kira itu Pak Fadli. Kita menunggu dulu untuk tindak lanjutnya. Nggih. Yang lain mungkin kalau memang tidak ada Ibu Bapak, saya kira untuk sementara telekonferensi hari ini kita 3 Pak. Halo, nggih. SMP 3 kelas Pak. Oh monggo 3 kelas masuk, yang lainnya di off dulu. Kita komunikasi dengan keras. Pak Fuad Pak menanyakan apakah DNT itu sudah ada. Hanya itu saja. Terima kasih. Terima kasih, monggo Pak Fuad sudah disiapkan di DNT. DNT. Dari keras, DNT apa sudah siap nih? Untuk DNT kita belum menerima. Jadi kami juga masih menunggu, nanti akan kami koordinasikan dengan provinsi yang menerbitkan. Nggih, ngaten Pak. Jadi belum menunggu, kita menunggu dari provinsi. Nggih, ngaten keras bisa menerima. Yang lain? Tanya Pak dari Grogol 1. Nggih. Grogol 1 monggo. Pak Kadi tentang verifikasi dokumen DKN ke pengawas, tolong diberi batas waktu kapan paling akhir sehingga ada teman-teman satu bahasa dalam rangka itu, sehingga kan juga masih ada proses cetak juga, sehingga tanggal 12-13 sudah siap. Mungkin bisa dibatasi sehingga untuk memotivasi teman-teman yang belum entry ke DKN biar segera di entry dan seterusnya.
Pembatasan paling akhir kirim ke pengawas kapan sehingga kita nanti bisa memotivasi teman-teman di lapangan. Itu Pak Wandi. Atas suara. Monggo Pak Wandi untuk batas waktu pengiriman ke pengawas untuk PKN-nya. Matur nuwun. Begini Pak Yusuf dan teman-teman yang lain, kita kan sudah mengagendakan untuk verifikasi tanggal 12 dan tanggal 13. Artinya apa? Pada tanggal 12 dan 13 itu kan sudah harus ready. Apalagi sebelum tanggal 12 dan 13 kan harus ada verifikasi di Suprayon. Ya, siap. Nah, sebelum verifikasi ke Suprayon, artinya kan sudah siap cetak. Tadi saya sampaikan file untuk dikirim ke pengawas masing-masing itu kan hanya tawaran kami saja. Manakala teman-teman masih ragu, monggo kami siap membantu. Kirimkan file, kami akan memverifikasi di file itu. Tapi kalau teman-teman sudah yakin, sudah wis aku bener, enggak perlu pengawas, ya sudah langsung dicetak, gitu maksud saya. Okay? Ya, mohon Pak Wandi, apakah tidak sebaiknya diberlakukan untuk seluruh, jadi biar semua fit, sehingga kan kita tanggal 12 dan 13 itu waktunya terbatas, biar fit ketika di tanggal 12 dan 13. Ya, begini maksudnya. Berlarut-larut sampai besoknya gitu. Ya, maksud kami tadi tawaran dari kami sebelum verifikasi ke Suprayon itu sebelum dicetak file dikirim ke pengawas masing-masing dulu. Siap. Prinsip kami tidak membatasi, monggo teman-teman siapnya kapan, kami siap, insya Allah kami siap. Tapi ya jangan terus data-data biasanya kan, Pak hari ini terakhir ini harus diverifikasi. Siap. Ya, itu oke. Terima kasih Bapak Palda dan Pak Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya memang Ibu Bapak verifikasi nilai kita mulai tanggal 11 sampai 12 Juni. Tadi Pak Wandi sudah memberi keleluasaan, tidak membatasi. Namun alangkah baiknya Ibu Bapak sebelum tanggal 11 Mei itu file sudah ada di pengawas. Sehingga dalam verifikasi, dalam keterbatasan waktu itu kita tidak sampai berlarut. Kita akan maksimal kita 1 gugus itu 2 hari. Sehingga apa yang kita programkan, kita agendakan itu tidak berlarut. Walaupun tadi Pak kita memberi keleluasaan, tapi saya mengharap dari rekan-rekan kepala sekolah nanti bekerjasama dengan operator sebelum tanggal 11 Mei semua file sudah ada di pengawas. Saya kira itu Pak Wandi nanti biar tidak berlarut karena agenda kita tentu tidak hanya untuk kelas 9 saja, mungkin yang lain juga akan numpuk tugas-tugas setelah pandemik nanti segera selesai. Saya kira itu Bapak. Ada usulan Ada Pak. Dari SMP 1 Pelemahan. Monggo Pak, yang lain off dulu. Ini Pelemahan masuk, silakan. Ya, ini Pak sekedar informasi saja. DNT-nya itu sudah terima Pak kami Pak. DNT sudah terima. Ini DNT Pak. Sudah. Oh, belum sudah terima Pak? Sudah. Itu kami terima juga dari dinas itu Pak. Ini sudah ada contohnya ini. Siapa yang nerbitkan Pak? DNT sudah. Provinsi kirimnya langsung ke sekolah. Karena kan ini dari Pak Fuad dari Bu Is juga belum menerima pemberitahuan DNT. Tapi kalau Pelemahan 1 sudah menerima. Biar nanti konfirmasi ke provinsi untuk ke Kabupaten Kediri Pak. Terima kasih. Matur nuwun. Ngasem juga sudah Pak terima DNT. Juga sudah. MP 1 Pagu juga sudah Bapak. Dengan KPU kan Pak. Juga sudah terima. Sementara itu menerima. Tanggal berarti langsung dari provinsi. Coba Pak yang nanti yang belum kita Pak Santoso dulu mana yang membagikan. Pak Santoso Januari 2020. Kita tanggal 20 Maret. Oh, ngaten nggih. Berarti sudah lama. Sudah lama. Nggih, terima kasih Bunda. 20 Maret ya. Sudah. Matur nuwun sangat. Nggih. Bukannya itu DNT ya Bu ya? DNT sudah Bapak. Kita sudah punya. DNT sudah Pak, Gandat 1 juga sudah.
Sudah. Oh, nggih. Banyak yang sudah berarti. Nggih, terima kasih. Mungkin yang lain selain DNT? Bahan, Bapak? Nggih. DNT Satu. sudah. Selain DNT, monggo. Nyampang ini belum. Bahan, Pak, dari Gurah 1 lagi. Ya, ini Nggih. Pak Andi. DNT sudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Imam lagi buka. Yang pertama, ya ini apa namanya terkait DNT. Saya yakin kalau KPUN-nya sudah jadi, maka DNT pasti sudah jadi. Sudah Dan kami pun nggih. sudah menerima DNT maupun KPUN. Nggih. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mohon untuk penegasan apa namanya terkait verifikasi nilai yang sudah diupload via aplikasi PPDB. Tadi sudah disampaikan ke Pak Fuad, disampaikan oleh Pak Fuad bahwa nanti untuk verifikasi oleh siswa nilai upload aplikasi PPDB di SMA itu dimulai tanggal 5. Ini mungkin disepakati bahwa SMP negeri maupun swasta ini segera menyampaikan ke anak-anak agar nanti kita tanggal 11 tidak digeruduk sama siswa. Mohon kesamaan langkah sehingga nanti semuanya melangkah seperti itu. Terima kasih, Pak. Nggih, terima kasih Pak Fadli, dilengkapi. Nggih, monggo ditambah Pak Fuad, silakan. Oke, terima kasih. Ini untuk terkait dengan DNT, nanti saya konfirmasi ke admin kami. Sudah ternyata. Jadi Bapak Ibu bagi yang belum mendapatkan DNT bisa mengambil di dinas. Jadi sudah ada di kami. Oke. Assalamualaikum dari SMP 1 Puncu, Pak. Nggih, monggo Bu, SMP Puncu, dari Puncu monggo. Menindaklanjuti yang mohon izin yang DNT itu ternyata saya lihat tanggalnya 31 Januari 2020. Nggih. Yang tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Namun di sana disuruh membetulkan yang salah yang mana, kemudian dikumpulkan lagi ke dinas. Ya, terus yang sudah betul belum kembali ke kita, Pak. Oh, nggih. Ya, terus yang kedua, Pak. Tadi Pak Fuad menyebutkan beberapa sekolah yang belum mengusulkan surat permintaan belangko ijazah. Biasanya kalau permintaan belangko ijazah itu kan didahului dengan verifikasi, kemudian pengesahan oleh pengawas. Verifikasi dan pengesahan kan belum kita lakukan, Pak. Sehingga beberapa sekolah landasannya belum mengumpulkan itu, Pak. Tadi baru dapat WA dari Pak Santoso lewat operator baru siang ini tadi. Sehingga surat permintaan ijazah itu belum bisa kita kirim. Jadi baru dapat. Ya, tadi kan disebutkan sama Pak Fuad Suprayon ini begitu. Oh, okay. Saya setelah verifikasi pengesahan di situ nempel tentang permohonan belangko ijazah. Pertanyaan saya yang berikutnya, Pak. Di sekolah saya itu ada siswa mutasi MTS, Pak. Di sana ada materi agama, berapa begitu. Itu kalau masuk ke nilai pengetahuan dan keterampilan bagaimana itu? Kemudian yang berikutnya di semester 1 itu kurikulum 2006. Padahal SMP 1 Puncu yang mulai semester 1 itu sudah 13. Kemudian ada yang nilai bahasa daerahnya enggak ada, Ibu ya? Ya, ada yang nilai bahasa daerahnya semester 1 itu enggak ada. Mohon penjelasan solusinya bagaimana. Matur suwun, jika ada yang keliru saya mohon maaf. Untuk DNT dan DNS yang sama hubungannya belangko ijazah yang belum diverifikasi pengawas, verifikasi pengawas. Monggo Pak Fuad. Terkait dengan permintaan belangko ijazah, ini memang surat resmi dari direktorat
dan mewanti-wanti bahkan japri juga ke saya untuk selambat-lambatnya hari ini atau paling lambat besok untuk dikirimkan, sehingga mau tidak mau kita mengirimkan data yang memang sudah kita anggap nanti itu akan lulus siswa-siswa kita sejumlah berapa, karena di sana hanya permintaan jumlah saja, jadi tidak ada nama-nama, tidak ada, hanya dari sekolah ini berapa, kita penuhi aja jumlah itu gitu. Andaikan nanti ternyata ada anak yang tidak lulus, kontrolnya nanti di dinas setelah pengesahan kami akan kontrol sehingga kita tidak berikan itu, misalnya kebutuhannya 30, pengajuannya 30, ternyata yang lolos 29, maka kita akan berikan 29 dari kami setelah pengesahan itu. Jadi kita penuhi dulu aja permintaan dari direktorat, daripada kita tidak ngirim nanti kita malah tidak mendapatkan belangko sama sekali. Kemudian yang berikutnya tadi Bu Wiwi bertanya tentang nilai MTS ke SMP. Oh ya, ada nilai yang memang tidak lengkap. Untuk memasukkannya kita masukkan seadanya itu. Misalnya adanya semester 45, ya 45 itu kemudian pembaginya 2. Jadi tidak perlu kita memaksakan mencari nilai semester 1, 2, dan 3. Jadi yang ada itu apa adanya, kemudian kita bagi dengan jumlah yang ada itu untuk nilainya yang kita inputkan, kita masukkan. Oke, Bu Bibi. Oke, matur suwun. Yang itu 2006 sama ya Pak ya, seadanya ya. Oke, seadanya. Oke. Silakan yang lain. Kalau tidak ada Ibu Bapak, untuk telekonferensi hari ini secara teknis, edukatif sudah kami sampaikan. Tentu ini nanti bila ada perubahan atau ya kita tidak mengharap ada perubahan lagi, ini sudah final. Namun kalau memang ada nanti kita akan bahas lagi. Sekarang saya membahas secara umum Ibu Bapak tentang pengelolaan BOS. Saya mengharap Ibu Bapak di semua sekolah untuk BOS 2016, 2017, 2018, sekali lagi untuk pengelolaan BOS tahun 2016, 17, 18 untuk ditata yang rapi. Misalnya pengadaan barang mulai dari pemesanan, nota pembelian, kwitansi, kemudian bukti barang, ini tolong diadministrasikan dengan rapi. Kalau perlu di outner khusus per tahun, Ibu Bapak. Jangan hanya di file map atau stop map, tapi di outner untuk 2017, 18, 19. Ini untuk semua sekolah. Dan dalam pembelanjaan, tolong disesuaikan dengan rekas yang sudah dibuat. Kemudian yang kedua, di tengah-tengah pandemi seperti ini, masyarakat banyak yang mengalami kesulitan dalam hidup. Apabila Ibu Bapak dari SMP, baik negeri swasta, yang berinisiasi untuk mengumpulkan bahan makan atau sumbangan atau dalam bentuk apapun, itu tolong Ibu Bapak tidak usah dikumpulkan di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Jadi Ibu Bapak mengumpulkan sendiri, kemudian dibagikan di lingkungan Bapak Ibu sendiri. Jadi langsung dari sekolah atas nama sekolah lembaga, Ibu Bapak guru langsung dibagikan, namun saya minta data pembagian yang setelah Ibu Bapak sampaikan, berikan, itu Bapak data namanya siapa, di RT berapa, RW berapa, kemudian data itu diberikan ke gugus desa, Pak, yang ada di kantor desa. Karena dalam minggu ini ada dropping dari pemerintah untuk Kabupaten Kediri, dropping yang kedua ada 300 ton beras. Maka dari itu untuk sumbangan jangan berupa beras, namun bisa berupa lauk atau minyak, berupa kecap, telur, dan sebagainya. Sehingga kalau beras, hari ini sumbangan beras sudah menumpuk. Itu Ibu Bapak secara umum mudah-mudahan
situasi ini cepat berlalu dan kita bisa melakukan kegiatan seperti sedia kala. Saya kira itu Ibu dan Bapak secara umum dan secara teknis edukatif sudah sampaikan dalam acara kegiatan ini. Maka kegiatan ini telekonferensi untuk tanggal hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 kita usai. Kami tutup dengan bacaan hamdalah. Kami akhiri dinasiratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.